Abang tahu nggak di Minang tuh ada musik hip hop? Pernah dengar? Biarlah kini dan jauh hidup dan baman di Palua bakar rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Atau Lama bersama saya Dwi Koto in the channel of the CG in the Jakarta Kare. Dan nan patang tolong dimaklumi saya sana ya. Jadi ada semacam kesalahan teknis lah. Kameramen ambo agak manyolo-nyolo. Cuman sana harus bisa memahami gitu kan. Apapun kejadian sedang syuting kebajalan, kadang-kadang di luar kendali ya. Jadi ambo sedang berada di sebuah rumah seorang entrepreneur muda, milenial, Minang pastinya, yang berada di daerah Jakarta Selatan, dan beliau akan mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur Sumbar 2020. Siapakah dia? Assalamualaikum. Weh, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Please welcome Audi Joynaldi. Weh. Kan bang? Maksud tu bang. Siap. Alhamdulillah. Bang, terima kasih bang. Pertama kali terima kasih yang boleh ada kesempatan untuk bersebut jawab bang. Tapi sebelumnya abang mengerti bahasa Minang atau? Bisa bang? Bisa. Jadi abang kan orang asli Minang kok? Apa dari Padang? Asli Padang bang? Asli Padang, di Parakarambia. Parakarambia. Lagi tahu Parakarambia? Taman Kelapa gitu kan bang? Namu jalannya. Nah, Oke. Kalau ibu memang ama dari Solok. Solo asli? Solok, kota Solok di Anam Suku. Suku bang? Balai Mansiang. Balai Mansiang? Ya. Pernah dengar nggak? Sekali kau baru bang? Suku? Lagi ada tuh Balai Mansiang. Jadi Balai Mansiang. kalau cerita dari Pacahan kakek dari nenek ya gitu, dan Bang? ini mama Piliang. Pacahan dari Piliang? Ya. Jadi katanya rootsnya itu Piliang, terus Balai Mansiang itu salah satu ininya lah ya, anaknya atau Iya. bukannya lah. Jadi mungkin sana ada yang berada di Sumatera Barat mungkin tidak asing dengan sosok Bang Odi kalau doh. Jadi satu ada simpang pasti ada foto beliau. Satu ada perempatan ya kan, lampu merah di dekat-dekat kadai, dekat-dekat ruko. Jadi foto bang tuh lah familiar gitu bang. Jadi abang akan mencalonkan diri sebagai cawagup. Insya Allah. Cawagup yang akan mendampingi Buya Mahyeldi 2020 bang ya. 2020 wali kota Padang. Mantap. Bang, jadi pertanyaan pertama bang, abang kok siapa gitu? Kok tiba-tiba muncul ke Sumbar dan tiba-tiba mencalonkan diri sebagai wakil gubernur? Nah, bisa nggak bang cerita sakit biografi abang sebelumnya gitu? Cerita sakit ya. Nah, ya gitu bang. Kalau ditanya Sia Audiko gitu. Ya tuh bang. Ya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Rakyat biasa aja bang. Rakyat biasa. Rakyat biasa. Yang jelas bukan wali kota, bukan wakil gubernur, bukan bupati, bukan anggota dewan. Jadi belum pernah selama ini bang? Masalah politik, masalah pernah berpolitik. Jadi kepemerintahan alun lah. nggak alun lagi. Jadi kalau boleh cerita, jadi sebenarnya kalau saya backgroundnya sebenarnya pengusaha. Oke. Usahanya di bidang pertanian dan peternakan. Oh, agribisnis. Ya, di agribisnis. Pertaniannya banyak main di jagung, terus peternakannya banyak main di perunggasan, unggas ayam. Udah gitu banyak juga mungkin berkecimpung di dunia akademik. Akademik dalam artian sering memberikan kuliah umum, kuliah tamu, seminar baik levelnya nasional internasional. Gitu. Okay. Karena alhamdulillah kuliah udah pernah 5 kali. Jadi saya punya banyak alma mater. Saya alumni IPB Bogor, saya alumni UGM Jogja, saya alumni Unhas Makassar. Saya juga alumni Wageningen Belanda. Wageningen itu the best agricultural university in the world, atau universitas agriculture pertanian terbaik di dunia. Abang boleh googling, takut dikira hoax. Karena sekarang lagi zaman politik banyak hoax menyebar. Sekarang lagi kuliah lagi di IPB, nyelesain doktoral saya. Udah
75% lah, sedikit lagi. Profesi saya sebagai insinyur peternakan itu dapat di UGM. Oh, dari UGM Bang ya? Jadi memang saya sering ngisi acara ya, sering ngisi kuliah gitu. Jadi banyak berkecimpung di akademik. Dan memang secara resmi saya juga terdaftar sebagai dosen industri di Fakultas Peternakan UGM. Oh. Gitu. Jadi, tapi saya bukan PNS. Non PNS. Pastinya bukan non PNS ya. Jadi banyak membimbing mahasiswa dari Unram, Tadulako, Haluoleo, Kendari, Palu, Unhas, IPB sendiri. Besok Senin ini saya sidang skripsi nih, karena sekarang Zoom kan. Via daring, oh gitu. Sidang skripsi mahasiswa Universitas Mataram, NTB. Mataram. Besok pagi jam 8. Jadi sebenarnya 2 bidang itu. Jadi concern ke situ ya. berpolitik ya sampai suatu hari Mbak Sobojo salah satu lah tokoh Minangkabau ya, tokoh Sumatera Barat yang ya pada akhirnya saya tahu itu intuisi beliau ngajak saya sebagai wakil beliau untuk Sumatera Barat. Berarti Bang sebelumnya udah lah disorot dong berarti track-tracknya kan, jadi mungkin karena rumah kita bersebelahan kalau di Padang kan rumah Ambo tuh betul-betul nempel Jawa Buya. Jumlah Jawa Buya dengan jumlah rumah dinas wali kota. Oh gitu. Ya, nempel tembok di Jalan Ahmad Yani ya di Padang. Saya banyak diskusi, saya jelaskan. Saya juga banyak membantu gubernur-gubernur di Indonesia Timur, khususnya di NTB dan Sulsel, untuk program-program yang terkait dengan pemerintahan, khususnya di pertanian. Jadi saya banyak membuat program untuk gubernur-gubernur itu industrialisasi pertanian, hilirisasi pertanian, mekanisasi pertanian, yang ujungnya untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pertanian itu sendiri sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Itulah yang saya ceritakan ke Buya sebenarnya. Oh gitu, berarti berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, jadi saya bilang ini Sumbar ini saya kasih ide lah dan gagasan ke Buya karena saya dengar Buya mau ada peluang atau enggak mungkin salah satu calon kuat untuk gubernur gitu. Saya sampaikan, sebenarnya awalnya saya sampaikan untuk Kota Padang. Yeah. Walaupun Kota Padang mungkin lahan pertanian nggak gitu banyak ya. Tapi kan memang ada juga pertanian peternakan di Padang ada. Karena memang secara Kota Madia luas itu. Di pinggiran kan banyak ya. Masih ada. Jadi saya kasih ide ke Buya, mungkin bagus gini Buya untuk meningkatkan ekonomi Padang ya waktu itu ya, bukan Sumatera Barat, ide-ide gitu, dan mungkin nanti bisa diaplikasi juga di level provinsi gitu. Itu pun saya menolak gitu. Awalnya menolak. Menolak karena memang hati kecil saya merasa wah ini bukan gue banget nih bahasa Jakartanya. Oke. Ya apa? Karena keluarga saya kan nggak ada yang politisi Bang, nggak ada yang pejabat gitu kan. Nggak ada keluarga saya tuh gubernur, bupati, wali kota, menteri, apalagi presiden nggak ada. Mungkin paling tinggi pejabat ketua RT mungkin. Tapi backgroundnya apa? Perdagangan atau? Saya kalau bapak saya memang pengusaha. Oke. Gitu kan. Kalau kakek saya dulu pegawai bank, PNS lah kakek saya. Kakek dari ibu juga PNS. Ya. Cuman saya diskusi dengan ayah saya gitu kan. Beliau bilang ini Buya Mahyaldi ini serius nih ngajak untuk di kontestasi pilkada 2020. Saya bilang, waduh, ya memang saya turunan Sumatera Barat banget Bang. Bapak ibu sana, kakek nenek orang Sumatera Barat, buyut orang Sumatera Barat. Cuman kan ayah ibu saya merantau selepas SMA. Jadi mereka udah nikah di Jakarta. Saya lahir besar di Jakarta. Pendidikan SD, SMP, SMA di Jakarta semua. Memang kalau bilang Audi nggak pernah bisa bicara tinggal di Sumbar. Memang saya nggak pernah tinggal di Sumbar. Tapi pulang kampung setahun sekali sering. Banget. Jadi kalau ke Solok, ke Darmasraya kemarin si Junjung udah bukan daerah yang nggak familiar buat saya. Saya udah kebiasa dengan iklim di sana. Bapak ibu kan selalu ngomong Minang di rumah. Jadi pasti saya paham bahasa Minang. Jadi kalau orang ngomong Minang, pasti tahu. Kalau mengucap itu kan masalah kebiasaan. Iya. Saya taruh kemarin 2 minggu di Sumbar udah makin lancar saya. Perlahan-perlahan dapat ya. Mungkin, karena memang saya mungkin punya kemampuan linguistik yang cukup bagus. Saya bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya kan, bahasa Bugis Makassar. Timur sana ya. Bahasa Minang, bahasa Belanda. Ini otodidak semua belajar ya. Inggris dulu pernah kursus lah. Tapi abis itu kan karena sering jadi presiden PPI, kuliah di luar negeri, saya ketemu rekan bisnis orang luar negeri, jadi lancar. Gitu. Akhirnya saya pikirkan, itu ayah saya bilang, Audi, kamu ini ayah kamu orang Sumatera Barat, ibu orang Sumatera Barat, kakek nenek, buyut, moyang kamu semua orang Sumatera Barat. Yeah. Kamu itu investasi, usaha malah di Indonesia Timur, gubernur Indonesia Timur. Udahlah sekarang bantulah kampung kamu, berilah ide dan gagasan untuk kampung kamu. Karena memang ekspertis saya kan di dunia pertanian Bang. Iya, siap. Kan, terus sampai bapak bilang kalau perlu tuh kamu mati di Sumatera Barat katanya gitu. Kan saya bilang saya aja nggak pernah tinggal di Sumatera Barat. Itu betul memang. Kalau perlu kamu mati di Sumatera Barat. Jadi ya kalau ibaratnya Bang sekarang ini kan hidup saya sebenarnya ya udah enak lah, semuanya ya cukup lah, ada kecukupan gitu kan, bisa bantu orang,
punya banyak pegawai, ibaratnya terus mengajar orang juga dari sisi akademik gitu kan. Jadi sebenarnya saya berpikir buat apa ya saya ke politik gitu kan. Terus saya berpikir panjang, saya istikharah juga gitu kan. Saya sampai pergi umroh buat menetapkan hati saya gitu dengan saking saya. Ya saking ibaratnya galaunya gitu. Ya udah akhirnya saya memutuskan oke lah saya mewakafkan waktu, tenaga, pikiran dan juga materi tentunya untuk Sumatera Barat. Anak berapa orang bang? Nah kalau Tiga bang. Nang Gadang, cewek. Padusi. Padusi siap. Kelas 6 SD. Yang kedua 6 tahun. Kelas 1 SD. Cowok. Laki. Yang ketiga laki lagi 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, masih kelompok belum main. Calonnya bang, calon yang ngadiaknya menambah ya bang? Oh enggak. Ya, cukup. Pas 2 pasang, cik lah bang. Cukup lah. Oke. Nah, apa aturannya kalau ado jadi sadonyo ado 5. Karena dulu istri sempat satu keguguran. Nah, anak ketek kok sebenarnya kembar. Oh gitu. Ya, tapi kembarannya aja kalau jadi sadonyo ada ado 5. 5 bang ya. Cuman Allah berkata lain bang ya. 3 lah cukup. Mengusung tema milenial, kamu itu bang, ya kan? Emang kalau boleh dipublish seketek barau mah bang? Ambo kelahiran 83, jadi 37. Oh bisa, milenial. Jadi awak jadi logo slogan bang, Minang Manang, apa bang? Minang, milenial Manang. Ya kan milenial Manang. Jadi abangku optimis bana untuk Manang di sana ya. Jadi kalau optimis milenial pasti Manang, kalau iya kan? Milenial Manang ya. Mesti Jadi ada perjuang dulu. Mungkin abang akan tiba itu yang mainstream Salamoko mungkin ke abang dobrak lah gitu. Sebab pejabatku identik jo umur, ya kan lah 50 kateh lah gitu kan. Tuh nyata-nyata abang dengan rank umur segini kok bang optimis untuk akan menggebrak. Saya yakin apa bang gitu. Apa nan abang usung bana dalam nanti kalau seandainya abang menjabat gitu. Mungkin aku cerita masalah slogan Minang kok ya. Oke. Ya, jadi begini. Walau ambo lahir di Jakarta, gadang di Jakarta, di rantau lah ya. Tapi setiap orang Batanyo ya. Kamu nih orang apa? Ambo selalu menjawab, ambo orang Minang. Gitu. Ambo tidak mengecek ambo orang Padang, ambo orang Solo, tapi ambo menjawab ambo orang Minang. Oke. Gitu kan? Jadi kalau tanya, kasarnya, lu orang apa? Saya orang Minang. Nah, gitu. Jadi pas kita jalan-jalan di Sumatera Barat, melihat balionan gadang ya kan, dari teman-teman di politik yang lain. Wah, semua orang pakai slogan nih. Ada slogan ini, slogan itu. Dalam hati berarti ambo harus punya slogan juga. Cari gue yang menarik ya kan? Menarik kan? Kita pakai slogan Minang aja. Karena setiap orang nanya, kamu orang apa? Ambo menjawab, ambo orang Minang gitu. Minang aja slogan ambo. Minang. Cari panjangnya. Minang, milenial, Manang. Manang. Udah 60 detik jadi. Pasti ya, nggak basa-basi ya. Kan milenial itu sebenarnya kan definisinya orang lahir tahun 81 lebih kurang ya sampai 95. Bisa. Lebih kurang begitu. Jadi ternyata dengan slogan milenial Manang, milenial Manang itu cukup jadi daya tarik tersendiri gitu. Terus kita juga buat baju-baju gaya milenial gitu kan. Yang fashion ya. Yang lebih fresh lah gitu kan. Jadi sekarang ya, jujur aja kalau teman-teman politik lain yang dari partai seberang pakai kata milenial bantu mempromosikan ambo tuh secara nggak langsung. Jadi awak lah terdahulu. Tapi Valdo kan lebih muda bang. Valdo betul lebih muda. Beliau juga masuk milenial ya kan sebenarnya kan. Cuman kan udah punya slogan sendiri dia. Beda ya. Jadi akhirnya konsep milenial Manang ini benar-benar jadi sesuatu yang ya kalau kita pengusaha kita bilang wah jadi barang dagangan nih sebenarnya milenial Manang. Karena memang bang 38% karena pilkada ini diundur bisa jadi 40% pemilih di Sumber adalah di rentang usia demikian gitu loh. Yang persentasenya gadang ya? Nah, yang persentasenya gadang yang ya 40% ini masuk di range milenial ini plus yang adik-adik generasi Z yang baru lulus SMA. Yang 17 baru lah ya. 17 baru lah. Masuknya ke situ kan. Jadi kita punya pasar di situ sebenarnya.
nanti kalau kita udah launch visi dan misi, karena kan nggak ada dong visi misi Cawagup, adanya kan visi misi berdua. Nah, itu banyak program-program unggulan kita yang akan menyasar milenial. Mungkin saya nggak akan banyak cerita sekarang ya. Orang juga suka nanya, Audi ini nggak punya pengalaman politik. Iya memang nggak punya. Tapi apa yang salah dengan itu? Tapi kan kita tahu how to manage something. Kalau abang bilang tadi kalau politisi ini pejabat publik itu identik dengan nangae, kan? Yang tua gitu kan. Namu abang tuh kan Audi, Joinaldi, galanya tuh ada bara entah 7 atau bara gitu bang. Nah jadi adalah salah satu nanawak tuh masih Asia yang menangani ASEAN.Inc. gitu bang. Nah bisa nggak dijelaskan saya bang? ASEAN tuh dari awal bang. Kalau yang pertama S1 tuh SPT, Sarjana Peternakan, dapetnya di IPB dulu, ya kan. Terus S2 saya yang pertama Master of Science, MSc, itu dapetnya di Wageningen di Belanda. Oh yang di Belanda ya. Saya pernah jadi presiden PPI. Terus S2 yang kedua itu Magister Manajemen, itu dapetnya di Unhas Hasanuddin Makassar. Itu saya sekolah MM karena waktu itu istri saya sekolah spesialis dan dia dapat program spesialis plus magister kesehatan. Jadi gelar dia ada 3, saya cuma 2. Waduh, masa gelar saya ikut gitu. Masa gelar akademik istri saya lebih banyak dari saya. Enggak mungkin. Kuliah lagi. Bayarin sekolah istri saya gitu. Kuliah lagi Sabtu Minggu itu juga alhamdulillah jadi lulusan terbaik tuh di MM Unhas. Udah gitu gelar insinyur saya itu dapatnya insinyur itu jadi di undang-undang keinsinyuran yang baru, insinyur itu adalah gelar profesi. Profesi gitu. Keinsinyuran kan insinyur udah nggak ada. Iya, itu kan zaman dulu kan. Bang, kok abang punya insinyur, punya juga sarjana, nah, SPT itu bang. Gitu kan. Karena SPT itu memang sarjana dari S1, kalau insinyur itu adalah gelar keprofesian kayak DRH dokter hewan atau dokter DR atau APT apoteker ya. Itu saya dapatnya di UGM. Universitas Gajah Mada. Jadi di Fakultas Peternakan UGM saya mengambil gelar keinsinyuran peternakan saya. Kenapa saya bisa ngambil insinyur? Karena memang setelah lulus peternakan saya masih berkutat di dunia peternakan. Kan ada juga sarjana peternakan tapi kerja di bank. Udah meninggalkan bidangnya gitu ya. Ada yang jadi wartawan mungkin. Siap. Nah, ada yang jadi macam-macam lah. Nah, itu nggak bisa tuh ngambil gelar insinyur karena mereka bukan di bidang profesi mereka. Iya, benar bang. Nah, terus IPM itu saya dapat dari PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Itu menandakan bahwasanya saya adalah insinyur profesional yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apabila saya melakukan sesuatu yang terkait dengan profesi insinyur saya. Kebetulan insinyur peternakan. Nah, Asian Eng itu ada Asian Engineering. Jadi gelar profesi insinyur saya udah diakuin di level ASEAN. Jadi ibaratnya kalau saya misalnya mau bekerja di Thailand, atau di Filipina atau di Malaysia yang terkait dengan profesi insinyur saya bisa gitu. Karena saya udah register sebagai Asian Eng. Asian Eng itu yang ngeluarin AFEO, ASEAN Federation Engineering Organization, AFEO gitu. Nah, Bang, sorry. Kalau ada pertanyaan, Audi itu ndak tahu gitu seluk-beluk orang Minang, masalah-masalah yang ada di Sumatera Barat kok keseluruhan, kan kadang di Jakarta. Nah, gitu, Bang. Jadi kalau gadang Jakarta itu betul, nggak bukan yang ambu sembunyikan, tidak betul lah ibana tuh. Jadi tapi kalau kita bilang semenjak saya dalam tanda kutip dengan Buya ingin maju di kontestasi politik ini, ya saya kan nggak bodoh-bodoh amat gitu. Saya udah ngirimin tim sebenarnya, bukan tim untuk survei elektabilitas bukan, tapi tim untuk survei untuk melihat karena memang saya dipercaya oleh Buya untuk ibaratnya Buya ini yang mengurus mungkin bidang sosial, kemasyarakatan, adat, agama gitu bang ya. Nah saya untuk ekonomi. Jadi saya udah memapping sebenarnya kabupaten-kabupaten. Tujuannya apa? Supaya nanti visi dan misi kita ini sejalan dengan RPJMD, sejalan dengan program. Kalau nggak ada di RPJM nggak bisa jadi program. Nanti sama DPRD pasti di challenge ya kan. Ya jadi kalau secara birokrasi saya paham bagaimana sistem birokrat ini bergerak gitu kan. Jadi kita udah mapping survei tentang pertanian, survei tentang perikanan, survei tentang peternakan, pariwisata, UMKM gitu kan. Jadi udah kita lakukan duluan. Ya mantap. Dan kebetulan juga ada senior saya yang tahu gitu, dia langsung beliin saya buku 900 halaman ada tuh di atas. Judulnya Minangkabau. Jadi belum tentu juga sekarang abang lebih tahu Minangkabau dibanding saya. Tapi kalau jalan-jalan Manci, Wak tahu dari abang. Jalan-jalan Manci ya kan. Tadi aja abang nggak tahu Balai Mansiang ya kan? Iya. Jadi di buku itu. Nah, sebenarnya dulu barat tua Jawa dulu udah ada gitu, atau nggak ada suku kini atau memang nggak ada terdaftar. Buku tuh kini nggak ada di toko buku. Jadi mesti belinya online, itu juga second. Jadi itu mulai dari sejarah alat musik, makanan, lagu, gimana suku Minang itu terbentuk ya kan, adat istiadat ABS SBK itu kita baca tuh. Saya baca pelan-pelan kan. Oh inilah Minangkabau gitu. Belum tentu orang Minangkabau yang tinggal di Minang
Mangaratio. Iya, tertarik. So mungkin kurang gitu daya tariknya gitu Iya, ya. karena dia pikir Nah, wah, kita tinggal di sini kita udah tahu segalanya. Iya. Belum tentu juga. Iya betul. Tapi kalau menurut Wak sih pribadi dengan background abang tadi itu yang pastinya itu yang dibutuhkan masyarakat, Bang. Ya kan, sebagai pemimpin nantinya yang menyatu jo dunia-dunia yang mayoritas lah, model pertanian. Ya. Jadi kalau kita mau mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu provinsi, kita ambil dari bidang yang utamanya dulu. Jangan bidang yang menyumbang paling kecil dulu, jangan. Kenapa? Karena kalau bidang utama ini artinya infrastrukturnya udah lengkap, baik itu SDM, mungkin tanah dan sebagainya. Infrastrukturnya lah udah lebih menunjang di bidang-bidang bawah. Jadi memang fokus kami ini nanti saya dan Buya akan banyak di pertanian utamanya. Yang lainnya tentu ada UMKM, pariwisata ya. Terus pemberdayaan milenial tentu ada, semuanya ada. Terus naga ada, kita juga program nanti kita sebut, saya kasih sedikit hint, Nagari Manang gitu. Gitu kan. Terus pemanfaatan bagaimana nagari Sumatera Barat ini juga bisa menghasilkan sesuatu secara ekonomi agar mereka juga kuat gitu kan. Apalagi di zaman kini kok Bang kan. Iya, terus juga perbaikan infrastruktur. Infrastruktur itu bukan hanya infrastruktur jalan, bangunan, enggak juga itu. Ada infrastruktur komunikasi. Kita lihat kalau kita ke Sumatera Barat banyak banget kita dapat blank spot. Iya. Ya kan? Pinggir daerah-daerah 30 menit di mobil wong sinyal hilang. Iya. Ya kan? Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi banyak lah gitu. Saya juga udah melihat permasalahan-permasalahan budaya, adat gitu-gitulah. Ya coba kita sinergiskan. Tentunya dengan Buya Mayaldi yang juga udah punya jauh banyak pengalaman iya. saya gitu kan. Tapi memang kebetulan beliau kan memang seorang ya Buya, seorang yang banyak berkecimpung di sosial masyarakat. Kita bisa lihat ya tokoh udah gitu mumpuni lah gitu ya. Mungkin beliau butuh seseorang yang untuk membantu mendorong ekonominya. Masalah bisnis secara keseluruhan Bang ya. Jadi bisa enggak Abang berbagi sekete pada untuk sanak-sanak kita nan ibaratnya di zaman kini Bang. Zaman kini kan situasi serba susah lah ya kan. Kalau zaman saat ini memang ya bisa dibilang hampir semua bisnis mengalami kesulitan ya, termasuk Bang, di kita sendiri di pertanian. Bang merasakan? Oh sangat. Komoditas hancur ya kan, apalagi awal Covid. Sekarang udah mulai membaik tapi untuk recover-nya butuh waktu dan juga butuh tenaga dan butuh materi yang lebih besar untuk recover setelah Covid ini. Nah, memang kalau kita bicara kalau sekarang anomali lah ya, anomali ya dalam berbagai hal. Cuman kalau in normal situation, hal yang paling utama tuh memang disiplin pertama. Disiplin ya. Kalau kita mau jadi pengusaha tuh disiplin, punctual, on time, tepat waktu, ya kan, komitmen dan sebagainya. Terus coba di otak itu jangan pernah berpikir mau usaha tuh harus punya uang. Nah itu tuh Bang, tuh orang banyak selalu mengalami mode itu Bang. Piti nak dulu, ya kan? Piti nak dulu. Saya dari keluarga marginal Bang. Saya ayah saya itu hanya lulusan SMA. Oh. Ya. Saya masuk SD itu ayah saya harus berhutang supaya saya bisa sekolah. Untuk membayar semua seragam, uang sekolahnya, uang seragamnya harus berhutang. Masa iya? Iya. Itu lillahi ta'ala. Gitu. Jadi saya berasal dari keluarga marginal, saya pernah ngerasain hidup susah, cuman memang yang pengusaha awal itu memang orang tua saya. Disiplin. Jadi sedikit cerita lagi nih, ayah saya dulu kuliah di IPB sama Joambo. Oh. Tapi Ambo lulus 3,5 tahun. Ya kan? Ambo lulus kuliah 3,5 tahun, Bang. Asik. 7 semester. Jadi Ambo Barai PK Bang? Ya nggak usah disebut. Yang jelas saya waktu itu lulusan tercepat dan terbaik di angkatan saya di IPB. Nah, jadi waktu itu ayah saya IPB 2,5 tahun, beliau lulus 2,5 tahun tanpa ijazah ya. Karena waktu itu kakek saya udah pensiun, udah nggak sanggup biayain ayah saya kuliah. Jadi dia udah mungkin buat bayar uang kuliah bisa, tapi buat hidup nggak ada. Jadi akhirnya dia cari-cari kerjaan gitu. Akhirnya ya drop out, DO. Jadi saya ngerasain banget hidup susah waktu kecil. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ya tentu dengan usaha, dengan disiplin dan pertolongan yang di atas lah ya. Ya dengan keberuntungan dan juga ada pertolongan di atas, garis tangan juga mungkin ada. Takdir. Bisnis apa yang membuat Abang tuh gadang gitu? Dari yang misalnya pebisnis biasa saya go ya kan rata-rata terus tiba-tiba yang naik kelas gitu Bang. Nah, itu penasaran enggak Bang? Tidak ada dong tiba-tiba. Jadi semuanya pasti dengan proses ya kan. Kalau dibilang Bang Odi pengusaha besar enggak, saya pengusaha biasa aja, pengusaha kecil aja. Dengan omset besar. Jadi memang dimulai dari hal yang paling kecil. Kebetulan bidang saya juga usaha nggak sendirian, saya juga punya partner gitu, punya teman-teman usaha bersama. Karena sekarang ini Bang, ini zamannya collaboration, zamannya kita harus bersama-sama. Iya. Nggak bisa kamu menguasai dari hulu sampai hilir sendirian, tuh nggak bisa. Sekarang ya time to collaborate gitu. Jadi saya juga punya partner. Ketika memulai pun dari yang kecil. Tadi saya bilang tadi sempat singgung, usaha itu jangan selalu berpikir wah punya duit dulu, enggak. Salah satu hal yang paling utama tuh networking.
makin kita banyak bergaul, makin luas network gitu kan. Kan sebenarnya kan banyak orang di luar sana yang punya uang, nggak tahu uangnya bisa diapain. Nah, jadi tidak laku. Iya, iya. Milenial ini Betul. harus kita sadari punya banyak ide dan gagasan yang kreatif gitu loh. Ibaratnya sekarang bukan yang besar yang akan bertahan, tapi yang Justru adaptif dengan perubahan yang akan bertahan. Terlepas dari skala, Bang ya. Terlepas dari skala. Pizza Hut sekarang hampir bangkrut. Iya. Ya kan? 1.200 gerai. Ya kan? Nokia. Siapa yang dulu nggak punya Nokia? Iya. Kodak. Pride. LG. Ya. Abang tahu nggak artis Minang gitu, Bang? Tahu. Beberapa tahu. Odi Malik, yang tutu itu tahu Bang Teo? Yang tua-tua beberapa tahu. Odi Malik, Ucok Sumbara. Tahu lah. Pernah dengar nama-namanya. Terus pencipta-pencipta lagu Minang banyak, Om Nuskan Sarif, ya kan. Kalau sekarang kan zaman milenial kita tahu muda-muda dong, ya kan. Kintani, ya kan. Wah, Iya. Ratu gitu-gitu ya. Ya. Nah, tapi Abang tahu nggak di Minang tuh ada musik hip hop? Pernah dengar? Pernah dengar juga. Waktu itu ada Siapa? teman Minang, lupa nama artisnya, dia nge-share, dia nyanyi hip hop, terus nyanyi rap juga gitu, bahasa Minang. Unik. Waktu itu pernah ngirim ke saya, salah satu sahabat, Bang Andre Darwis. Nah, dia sempat ngirim ke saya nih. Lupa Bang, kok ada Bang Danga? Pernah dengar, tapi lupa nama ininya. Karena kan ya selintas. Ianya belum nanya banal ya Bang ya? Pernah dengar juga. Ada yang ngirim-ngirim kan, karena semenjak kita banyak terlibat di Sumatera Barat, berarti beberapa hal-hal yang berbau Sumatera Barat sering di-share ke kita pasti gitu. Oke. Video, lagu gitu kan yang lagi hit sekarang gitu kan. Ya itu berubah juga kan akhirnya kan. Sekarang artis-artis yang nyaman dulu mungkin udah jarang tampil, sekarang yang muda-muda tuh kayak Kintani muncul ya kan. Dia kan juga nyanyi Minang kan. Kalau manggung beliau kan juga nyanyi Minang gitu. Oke, siap. Karena udah. Tapi mohon maaf Bang. Yang rapper yang Bang maksud tuh awak. Oh, Bang. Iya. Ya, mungkin juga tuh coba cari video. Jadi di YouTube Bang. Jadi itu Bang. Lagu kira-kira lagu yang di-share sama Pak Darwis. Lupa udah. Abang aduh sih kok. Iya, awak yang nyanyi Bang. Sempat jadi ibu kota sementara Indonesia, tampillah ya proklamator Bapak Asik. Muhammad Hatta. Banyak pahlawan negara sampai ke Buya Hamka, dan sampai kawan Batanyo jang gadang lataknya di ma. Terletak antara gunung Marapinan jo gunung Singgalang. Kamilah do sebelum Japang sebelum bulan do datang, membuat benteng untuk paparang mandok di lubang Japang. Jangan sampai kawan Batanyo selama apa kami membuat randang. Ya coba ya. Siap. Tapi jangan ketawain ya. Bare Solo, tanah di dandang, di Pagato, ulam pario, bunyi kule, cando badendang, dek di tingkah onde si sambalado. Bare Solo, bare tanahmu, bare Solo, lama rasonyo. Lah, lagi harap bayar. Tapi notasinya emang agak lia-lia gitu Bang. Ya, kan suara saya mirip-mirip sama Ariel Noah ya. Jadi Ariel Noah sebelum muncul Bang ya. ada dua nih dari sisi kalau kita mau jadi entrepreneur sukses atau sisi pebisnis ya kan, salah satunya adalah disiplin. Kalau saya harus jadi orang tuh jadi disiplin. Apapun yang kalian lakukan sekarang, khusus untuk adik-adik yang masih sekolah, mahasiswa gitu ya, disiplinlah dalam belajar. Karena ketika kalian sekolah ataupun jadi mahasiswa, tujuan utama kalian adalah belajar, gitu kan. Kalau sambil belajar berorganisasi, ikut organisasi silakan. Sambil belajar mau usaha kecil-kecilan, mulai usaha silakan. Sambil belajar membantu orang tua silakan. Tapi tetap tujuan utamanya belajar dan disiplin dalam menuntut ilmunya. Dalam artian gini, karena adik-adik itu nggak tahu apa yang orang tua kalian korbankan supaya kalian bisa sekolah, bisa kuliah gitu kan. Mungkin ada yang jual rumah, ada yang jual tanah, iya, kan? betul. Ada yang jadi tukang cuci keliling, saya tahu pernah dengar juga ya kan. Ada yang bapaknya petani gitu kan. Banyak yang dikorbankan orang tua kalian untuk kalian supaya bisa bersekolah. Jadi tolong baik-baiklah dalam belajar itu. Jangan kena narkoba atau hal-hal negatif lainnya. Nah, itu kalau dari sisi anak-anak muda ya. Terus ada satu dari sisi mungkin yang terkait dengan agama gitu. Saya punya prinsip, the more you give, the more you get. Semakin banyak kamu memberi, insya Allah kamu dapat semakin banyak juga gitu. Jangan takut untuk memberi, bersedekah. Memberi itu nggak harus selalu uang.
ya kan? Ada yang memberi ilmu, ada yang memberi nasihat, ada yang memberi tenaga, bantuan tenaga, walaupun dikala capek. Gitu. Jadi itu dia, the more you give, the more you get dalam bidang apapun. Sekali lagi bang, terima kasih bang. Siap. Terima kasih Sana, mudah-mudahan Sana serunya sehat dimanapun berada, jangan menyerah, tetap berjuang ya kan. Salam komedi Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit tinggi, kotoran agam di bukit tinggi. Bajuta kenangan cari tolak mau, sebut mantan alun bisa move on.